kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali ku tinggalkan, setiap kali ku jauh dari-Mu, susah dan pencobaan menghadangku, tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolongku. Dia menungguku kembali, suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi dari-Mu. Aku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu. Dia menungguku kembali, suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi dari-Mu. Takkan mundur dan menjauh lagi dari-Mu. Takkan mundur dan menjauh lagi dari-Mu. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu.
Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, dan urapilah kepada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan kebahagiaan yang bukan sebenarnya. Kebahagiaan yang bukan sebenarnya. Apa maksudnya itu? Karena begini, kebahagiaan itu adalah satu kondisi kehidupan yang dinilai orang itu menguntungkan bagi dia, mengenakan bagi dia. Tetapi di sini kita semua ini lihat bahwa kondisi kebahagiaan itu tergantung dari penilaiannya. Karena itu yang kebanyakan ada penilaian dari sisi manusia. Itu yang kita bukan katakan kebahagiaan yang bukan sebenarnya. Tapi kebahagiaan sebenarnya ada kebahagiaan yang sesuai dengan apa kata firman Tuhan ya. Nah, manusia umumnya menggolongkan kebahagiaan itu adalah misalnya dengan ukuran-ukuran ya, dengan patongan-patongan yang duniawi, dengan patok-patokan kedagingan atau keinginan daging, atau yang memuaskan hawa nafsu, yang berbeda dengan Tuhan ya. Ukuran Tuhan lain. Nah, kalau ukuran duniawi, ukuran yang dipakai manusia biasanya ada kebahagiaan bila keinginan pribadinya keturutan, maka dia bahagia. Bila materinya bisa berlimpah-limpah, maka dia berbahagia katanya. Bila dia bisa terkenal dan digemari banyak orang, katanya ada kebahagiaan, sisi kebahagiaan dalam hidupnya. Bila disukai, bahkan digandrungi oleh perempuan-perempuan cantik, nah ini laki-laki ini merasa berbahagia ya, beruntung hidupnya. Bila dia diangkat-angkat atau dianugerahi gelar-gelar terhormat di dunia ini, maka dia merasa berbahagia. Bila istri dan anak-anaknya semua tunduk dan nurut pada mau apapun katanya dia, maka dia bilang keluarganya berbahagia. Bila lagi misalnya anak buahnya atau orang-orang yang di bawahnya menurut apapun katanya, apapun dari dia, karena dianggap itulah sama dengan suara Tuhan, dia akan merasa berbahagia dan lain sebagainya. Itulah kebahagiaan yang saya katakan bukan yang sebenarnya sebetulnya ya. Jadi bisa saja disebut ini kebahagiaan semu, artinya ukurannya duniawi, bukan ukuran sorgawi secara rohani. Nah, sekarang bagaimana kebahagiaan sorgawi itu ya? Kenapa kita bilang itu kebahagiaan semu atau bukan yang sebenarnya? Karena yang bahagia sebenarnya adalah orang yang menyadari bahwa dosa-dosanya sudah diampuni dan ditebus. Dengan demikian dia merasa berbahagia. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 ya. Jadi sekali lagi, orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, sudah ditebus. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1. Nah ini ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu berbahagia katanya. Kedua kita baca pasal 2 ayat 12. Supaya jangan murka dan kamu binasa jalan, dan mudah sekali murkanya menyala, maka berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, yang kedua. Yang ketiga kita baca di Mazmur 112 ayat yang ketiga, ayat yang ke-6. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar akan diingat selama-lamanya. Makin termasuk orang berbahagia. Kita lihat lagi Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi ya. Terakhir untuk poin ini kita baca dari kitab Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah orang atau mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu jadi ukurannya Tuhan agak berbeda dengan apa yang biasa dipakai orang. Ya, jadi bila kita merasa sudah percaya betul bahwa dosa kita diampuni dan kita sudah ditebus karena kita betul percaya datang kepada Dia, ngaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menjadi itu adalah
kita akan dirubahkan menjadi warga kerajaan surga. Karena itu patutlah kita berbahagia ya. Karena jadi warga kerajaan surga adalah idaman semua orang. Kita berhak untuk menerima mujizat, berhak untuk mendapatkan hari depan yang cemerlang karenanya. Maka jangan simpan dosa apapun juga itu. Segera bereskan, segera berubah, segera bertobat agar kebahagiaan kita bisa tetap dan tinggal tetap. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berbahagia yang bukan semu, bagaimana itu? Yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Berbahagialah orang demikian ya. Kita bisa baca di Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, ini kata pertama ya. Lalu kita baca lagi Amsal pasal 8 ayat 32. Firman Tuhan mengatakan ya, ayat 32. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Itu jalan itu terkandung dalam firman Tuhan ya. Lalu kemudian ayat 34 berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Nah, ini adalah ajaran firman Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku, Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kata Yesus di Matius 7 ayat 24 ya. Ketika kesukaan kita adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, ketika kita mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita, maka kita mengalami pembelaan dahsyat dari Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita dalam hidup kita di dunia ini secara rohani. Seperti apa? Seperti Daud. Mari kita baca lagi Mazmur 1 ayat 2. Ya ini ya, kalau ayat 1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kaum penyembah. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang berundang Taurat itu siang dan malam. Itu jelas sekali ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berbahagia, yang sungguh menurut firman Tuhan adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, tidak kalah dengan emosi, hawa nafsu yang gampang sekali tumbuh dan menguasai dirinya ya. Kita baca Galatia 5 ayat 23. Ya, mulai ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, bisa mengendalikan dirinya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini mengendalikan dirinya ya, penguasaan diri, tidak gampang emosi, tidak gampang terbawa hawa nafsu dan sebagainya. Ya, tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Ya, ini kita diberitahukan oleh firman Tuhan. Berikutnya kita baca di Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kenapa? Karena kamu tidak gampang emosi, masih bisa menguasai diri dan mengendalikan diri. Maka berbahagialah kamu, kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan bahwa yang tidak mampu mengendalikan dirinya adalah orang-orang yang ya ini seperti kota yang roboh temboknya ya, dikata oleh Tuhan. Tapi bila kita mampu menguasai diri dengan baik, menjauhkan daripada emosi dan sebagainya, itu buah Roh Kudus nyata dalam dirinya, sehingga yang baik dari Tuhan akan dialaminya. Tapi bila kita biarkan keinginan dagingan menguasai kita, maka hidup kita akan diwarnai dengan emosi, kebencian, sakit hati, dendam, angkara, dan lain sebagainya. Maka kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa tetap berdoa. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang mau dan bisa mengampuni, mau dan bisa mengampuni. Karena bila kita mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka kita juga akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Tergantung dari kita. Walaupun kita minta ampun, tapi Tuhan akan lihat kita ngampuni orang enggak, gitu loh. Enak aja kita minta ampun seenaknya, tapi orang minta ampun pada kita, atau orang kita tidak mau ngampuni orang lain yang bersalah pada kita. Lalu bagaimana Tuhan ngampuni kita yang bersalah pada Tuhan? Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jelas ya. Matius 5 ayat 7 kita baca lagi. Injil Matius pasal 5 ayat ke-7 mengatakan ucapan bahagia Tuhan Yesus.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Nah, ini kita mengampuni, nah, berarti kita juga murah hati, maka kita akan jadi orang yang berbahagia. Yang berikutnya, ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi walaupun orang bersalah pada dia tidak berpanjang-panjang, dia lepaskan pengampunan, serahkan semua pada Tuhan. Karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Nah, itu Alkitab mengajarkan kita. Jadi saudara-saudara, biar kita harus punya niat untuk mendapatkan kebaikan sejati dari Tuhan. Bukan kebaikan semu hanya diukur dari ukuran duniawi, tapi biarlah itu ukurannya adalah firman Tuhan dan apa kata Tuhan. Karena itu kebahagiaan yang kemudian akan kita teruskan kalau kita bisa bertahan di dunia kekal nanti. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, agar kita bisa berjuang untuk mendapatkan kebaikan yang sebenarnya dari Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Terus berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Oh Tuhan, yang ku puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Allahku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat
menghilang